Pada hari ini kita akan membahas tentang adab-adab siapa yang ingin qiyamul lail. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama qiyamul lail itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang hampir wajib hukumnya. Qiyamul lail itu kebiasaan para nabi, para rasul, para soleh, dan tentunya kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Sholat tahajud itu awal datangnya sholat. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat pertama yang diwajibkan kepada orang Islam sebelum ada sholat lima waktu. Jadi sholat lima waktu itu belakangan ketika Isra Mi'raj. Adapun sholat tahajud itu dari awal ketika diturunkannya Al-Quran dan ketika pertama kali Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, yaitu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai orang yang berselimut, berdirilah atau qiyamul lailah waktu malam kecuali sedikit. Ayat ini menurut para ahli tafsir, para ulama, menunjukkan wajibnya qiyamul lail, salat malam awal-awal Islam. Gaya Nabi dan para sahabat salat malam sebelum diwajibkannya salat lima waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, qiyamul lail ini punya keistimewaan yang luar biasa dalam Islam. Bahkan untuk menghadapi seluruh tantangan dakwah selama 13 tahun di Mekah, 13 tahun penghinaan, usaha pembunuhan, pemusiran, siksa dan sebagainya yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat, itu disuruh apa oleh Allah? Suruh qiyamul lail. Ya, makanya kita mudah menyerah, mental kerupuk dan sebagainya itu karena masalah qiyamul lail. Jadi kalau qiyamul lail ini kita budayakan, umat ini akan kuat. Umat kuat. Kepala rumah tangga kalau qiyamul lail terus kuat ya hadapi. Karena memang awalnya qiyamul lail itu diturunkan itu untuk menghadapi tantangan dakwah yang berat. Jadi surat Al-Muzammil itu. Ya. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu watwa wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawil. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Karena kenapa engkau qiyamul lail wahai Muhammad? Karena qiyamul lail itu malamnya itu, salat malam itu beda dengan salat siang. Kehusuan kita salat malam dengan salat siang itu beda. Salat subuh misalnya, atau salat isya, salat maghrib beda dengan salat zuhur, asar. Kenapa? Karena malam hari itu asyaddu wat'a, lebih kuat konsentrasinya, lebih syahdu. Bahasa kita itu lebih syahdu, lebih. Kalau salat malam nggak ada suara makhluk, nggak ada suara kehidupan, nggak ada suara kehidupan dunia.
Kalau siang kan kehidupan dunia gitu, di sela-sela kehidupan dunia, keramaian dunia kita ibadah. Beda. Tapi kalau sholat malam, manusia lagi tidur, kehidupan belum dimulai, sudah hadap Allah. Nah, Allah suruh begini, yang mulai, kenapa? Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Karena kami wahai Muhammad akan memerintah, akan menurunkan kepadamu, memberikan kepadamu kalimat-kalimat yang berat. Kalimat-kalimat yang berat di sini maksudnya wahyu yang berat, perintahnya itu berat. Perintah jihad, perintah bersabar, perintah berdakwah, itu berat. Kalau dia mulai nggak bisa. Makanya dakwah itu tidak bisa diemban kecuali orang yang mulai. Konsisten memperjuangkan Islam itu nggak bisa diemban, nggak bisa dilakukan kecuali orang yang mulai. Itu Pak rahasianya, Pak. Bahkan konsisten ibadah itu, khusyuk beribadah, tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mulai. Makanya memang beda, orang yang mulai dengan tidak yang mulai itu beda. Wajahnya juga beda, tampilannya juga beda. Nah, kita pekan sebelumnya sudah kita bahas itu. Yang berikut itu adab qiyamul lail. Bagaimana adab qiyamul lail yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, disunahkan ayyanwi 'inda naumihi qiyamul lail. Kalau mau bangun qiyamul lail harus niat. Ya Allah, saya akan qiyamul lail. Niatnya di hati. Tekad gitu, besok saya qiyamul lail. Malam ini saya qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ada niat sebelum tidur. Ya. Ini disuruh oleh Nabi, hadisnya sahih. Man atta firashihi wa huwa yanwi an yaquma wa yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta yasbiha kutiba lahu ma nawa. Masya. Kalaupun dia sudah niat terus enggak kebangun subuh, enggak kebangun qiyamul lail, pahalanya sudah qiyamul lail. Niat ini penting Bapak Ibu. Jadi wa kana naumahu sadaqatun alaihi min rabb. Jadi tidurnya jadi sedekah. Masya Allah. Tidurnya nyenyak sedekah. Kalau niat qiyamul lail. Niat ini gratis Bapak. Ya. Tapi pahalanya Masya Allah. Ini kalau niat haji nggak jadi haji, juga udah kayak haji Pak. Masya Allah. Niat, hebatnya niat begitu. Tes. Hebatnya niat itu begitu Bapak Ibu. Niatnya mau ke Palestina jihad, nggak bisa, nggak boleh ini prosedurnya nggak boleh. Udah jihad ya Pak. Masya Allah. Makanya kita harus niat ini rajin-rajin niat. Yang kedua, adab yang kedua, ayamsahan nauma an wajhihi indal istayqadha wa yatasawwaq wa yanzuru fis sama'i thumma yad'u. Jadi dia menyapu wajahnya ketika bangun tidur. Jadi ketika bangun itu disapu wajah. Iya. Lalu kemudian bersiwak, sikat gigi, wudu, lalu kemudian menghadap ke langit.
hadap ke langit, doa. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiru li dhanbi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidna ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa alayhi nusyur. Doanya itu. Jadi jangan langsung mulai dari sikat gigi atau siwak, baca doa ya. Yang ketiga, ya kemudian baca ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, seterusnya dibaca. Jadi sebelum qiyamul lail sudah ada doanya Pak ya. Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dakal haqq. Wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq Muhammadun haqq dan seterusnya. Lalu yang kedua, kalau bisa sebelum qiyamul lail ada sholat 2 rakaat sebelum qiyamul lail. Jadi enggak langsung qiyamul lail Pak. Ayaftatiha sholatal lail bi rak'ataini khafifatain thumma yusalli ba'dahuma ma syaa. Jadi dia sholat 2 rakaat dulu. Bacaannya yang pendek, ringan. Bisa sholat wudu ya, Bapak Ibu. Atau bisa lo sholat tahajud langsung tapi yang pendek surat. Nah, baru setelah itu yang panjang. Ini ada hadisnya riwayat Muslim. Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau kalian ingin qiyamul lail, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia buka sholatnya dengan 2 sholat yang ringan. Jadi diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sahih. Yang keempat, yuqidha ahlahu. Nah, kalau qiyamul lail jangan lupa bangunkan keluarga. Bangunkan istri. Jangan qiyamul lail sendiri. Bisa berjamaah, bisa masing-masing. Ya Masya Allah, kita, anak kita, istri kita sertakan dalam ibadah kepada Allah. Ini hadisnya sahih. Rahimahullah imra'an qama min al-laili fa shalla wa yaqadha imra'atahu fa in abad nadha fi wajhiha al-ma'. Suami atau istri bangun qiyamul lail, dia kasih bangun istrinya atau suaminya. Kalau enggak bangun, dia teteskan air di matanya. Itu dia akan dapat kasih sayang Allah. Tapi jangan sampai teteskan mata berantem sama istri, enggak jadi qiyamul lail. Repot juga. Nah, makanya dikasih tahu, ngaji begini dikasih tahu istri. Ternyata sunnah netesin air mata mengetesin air di mata istri itu biar enggak ngantuk. Sunnah. Anak kita enggak bangun subuh tetesin. Saya itu biasa dulu masih anak-anak. Anak saya itu masih SD, SMP. Usia begitu kan susah bangun. Saya punya air khusus itu Pak, dekat kamar anak-anak. Anak saya 5 Pak. Perempuan 4. Ya, bangunin subuh itu sudah siap air. Ya, dia udah paham. Bapak Ibu sekalian ya, bangun. Karena kita mungkin enggak qiyamul lail tapi subuhnya harus. Caranya apa? Teteskan apa? Jangan banyak-banyak Pak. Kalau anak perempuan, anak laki-laki harus tegas.
Kalau perempuan itu ditetesin aja, penuh kasih sayang kita. Ini sunnahnya begitu. Kenapa? Dapat kasih sayang Allah. Fasallat wa iqazat zawjaha. Fa in aba nadhat fi wajhil ma. Yang kelima, Bapak sekalian, adab yang kelima, ayatrukas salata wa yarqudu idza ghalabahu an-nu'as hatta yadhhaba anhu naum. Boleh, misalnya baru 2 rakaat udah ngantuk, boleh berhenti tidur. Jadi kalau ngantuk jangan lanjutkan sholat, tidur. Biasa, jadi 2 rakaat kita capek apa terus ngantuk luar biasa, tidur. Jangan dipaksa, yang gak ada gunanya, karena yang kita baca mungkin salah misalnya, rakaat lupa karena. Jadi kalau kita ngantuk, tidur, segera tidur. Bapak Ibu sekalian, ini umur berapa nih rata-rata ya? 40 tahun ke atas ya? 30 tahun ke atas ya, Pak Hidayat 30 ya? Pak Hidayat udah 50, umur 50, 30 ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kita itu sudah punya kamar khusus untuk sholat, bukan di kamar tidur, Pak. Ada musola kecil di rumah, ya. Sudah ada punya musola sendiri di rumah, khusus untuk sholat sunnah, sholat fardunya di masjid. Jadi ada tempat khusus sholat di situ. Beda sholat tempat khusus yang sering kita pakai sholat dengan sholat di kamar. Beda khusyuk. Kita sholat, istri masih tidur, anak masih tidur, paha kelihatan, gak bisa masuk toilet. Jadi kita sholat di tempat khusus sholat. Gimana kalau rumahnya kecil, ya ruang tamu aja, dari mana? Beruntunglah yang punya rumah besar, luas, punya kamar banyak. Pak Agus ini kan banyak kamarnya, bisa di khusus ada kamar khusus untuk ibadah. Sajadahnya di situ kayak musola gitu. Ada Qur'annya di situ, Pak. Ada Qur'annya, ada tasbihnya, apa segala. Khususkan. Beda khusyuknya tempat yang khusus dipakai sholat dengan sholat di kamar, beda, Pak. Yang ke ya, sakam ahadu minal lail fastajamul Qur'an li sahni. Jadi jangan sampai kita baca Qur'an aja salah, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim. Yang keenam, alla yashqa ala nafsihi bal yakun al-lail baqadarin ma tattasi'u lahu taqatu. Ya mulai tidak harus 8 rakaat, 11 rakaat, enggak apa. Sesuai kemampuan aja, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 witir, 3 rakaat doang berarti, enggak masalah. Ngantuk, capek, luar biasa kerja, cukup 2 rakaat. Enggak apa-apa, paling bacaannya yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar wallahu haj. Kalau kondisinya benar-benar capek dan seterusnya. Atau witir 1 rakaat baca qul huwallahu ahad. Kira cukup. Baik. Kata Rasulullah SAW, khairul amali dawamuha wa in qalla. Amal terbaik itu adalah
dia sedikit tapi continue. Amal paling baik continue, tapi walaupun sedikit tapi continue. Nah, ini kita budayakan kembali. Manfaatnya kembali ke kita. Orang qiyamul lail itu karakternya beda yang tidak qiyamul lail. Yang qiyamul lail itu cenderung lebih sabar, lebih khusyuk, baik. Waktu qiyamul lail boleh di tengah atau di akhir. Jadi sunahkan itu jam 12 malam itu boleh. Ada orang biasa tidur malamnya itu jam 12 ke atas. Ada yang begitu, anak-anak muda sekarang. Qiyamul lail aja. Habis isya. Makanya kita tarawih kan habis isya, Pak. Enggak tidur dulu kan tarawih. Nah, qiyamul lail misalnya kita jam 12 malam, jam 11 malam enggak bisa tidur, qiyamul lail walaupun belum tidur. Tidur itu sunnah. Tidur dulu baru qiyamul lail sunnah. Bukan menjadi syarat sahnya qiyamul lail. Ya, walaupun afdolnya itu tidur, afdol itu lebih utama. Jadi kita jam 12 nggak bisa tidur, qiyamul lail, sholat tahajud. Akhirnya habis sholat ngantuk dia tidur. Mohon maaf ini batuknya ini kalau nahan napas itu agak sudah 3 minggu ini Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya semoga sehat insyaallah. Ya. Tadi sedikit dipaksakan karena leher sakit. Ya. Tenggorokannya sakit sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang afdol waktunya yang paling afdol itu sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir, Pak. Sekitar jam 2 sampai atau sekitar jam 3. Saya suka qiyamul lail jam 3, jam 4. Sekarang subuh jam 5 kurang. Jadi enggak tidur lagi sampai azan. Kalau begitu bisa begitu, sampai azan. Yang puasa sunnah mulai sahur sampai azan. Itu bagus. Kita enggak kurang tidurnya. Terus puasanya juga tahan untuk takhir sahur itu sunnah. Yang puasa Senin Kamis. Kenapa sepertiga malam? Karena pada waktu sepertiga malam itu Allah turun ke langit. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa al-lailu thuluthul lailu al-akhir. Ini hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, Pak. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam ke langit dunia. Jadi bukan ke dunia, ke langit dunia, Pak. Jadi langit dunia ini langit yang kita lihat itu, langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Sekitar jam 3, jam 4. Lalu kemudian berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan pada itu. Jadi doa makbul itu di jam-jam itu, Pak. Man yas'alni fa'ataitu, siapa yang meminta aku akan berikan. May yastaghfiruni fa'aghfirlah, siapa yang bertaubat
istighfar, aku akan ampuni dosanya. Jadi Bapak Ibu, doa dan ibadah tiga itu ya dirapel di sepertiga itu. Doa, ibadah, dan istighfar. Kita butuh apa sih di dunia ini? Tiga ini aja. Ya, kebutuhan kita di dunia tiga ini aja. Ibadah, doa, dan istighfar. Nggak ada lagi. Butuh rezeki doa. Ya. Butuh sehat ya doa. Menghilangkan problem masalah istighfar. Butuh surga ya ibadah. Tiga ini aja. Itu dirapel di sepertiga malam. Ya rugi kita nggak bangun sepertiga malam. Jadi kalau kita kerjanya sampai malam, ya bangun tahajudnya jam 3 aja atau setengah 4. Lumayan ada setengah jam atau 45 menit kita ibadah sama Allah. Yang penting istiqomah. Harus jam 2 Pak, tapi capek besok nggak bisa kerja. Bisa diatur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini ya bahkan ada hadis qiyamul lail walaupun satu rakaat salat witir. Kalau saya tadi bilang 3 kan, tahajud 2, 1 witir. Ini 1 witir saja udah qiyamul lail. 1 rakaat. Allahu akbar. Alhamdulillah. Selesai. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Tidur lagi. Udah qiyamul lail. Nah, apakah qiyamul lail ini bisa diqadha? Apakah qiyamul lail bisa diqadha? Tadi misalnya enggak sempat qiyamul lail. Bisa diqadha, Pak. Rawa Muslim dan Aisyah Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatahu salat min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla fi min an-nahari 12 raka'ah. Masyaallah. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Nabi SAW kalau tidak sempat qiyamul lail karena capek siang hari, kalau nggak bisa bangun, ya, Nabi ini Pak, kadang nggak sempat qiyamul lail. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Maka beliau mengqadha salat tahajud itu di siang hari 12 rakaat. 12 rakaat. Di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, man nama an hizbihi atau an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba ka'annama qara'ahu min al-lail. Siapa yang tidak sempat qiyamul lail karena tertidur atau karena sesuatu hal, dan cuma tertidur karena ada sesuatu halangan yang lain, lalu dia membaca Quran antara sholat fajar dan sholat zuhur,
Sholat fajar sampai sholat zuhur berapa jam itu? Masya Allah. Bisa 12 jam. Maka dia pahalanya ditulis seperti bacaan qiyamul lail. Dia baca 12 jam itu seperti membaca dalam kondisi qiyamul lail antara fajar dan zuhur. Dua hadis ini menunjukkan bahwa boleh diqadha qiyamul lail. Termasuk qabliyah subuh, Pak. Qabliyah subuh sebelum subuh, salat sebelum subuh kita enggak dapat, apalagi di masjid sebelah itu, insyaallah. Kita baru wudhu, dia sudah assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Terlalu cepat. Padahal semua tahu hadisnya itu. 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya qabliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini nggak main-main juga, kecuali kita nggak yakin. Kalau kita kan kalau yakin itu benar-benar nggak, mana sih masa sebab. Kalau kita imannya cetek itu begitu. Tapi kalau imannya orang kuat, Pak, itu nangis dia ninggalin qabliyah subuh. Nangis, betul-betul nangis. Kita kehilangan 100 juta, Pak, nangis nggak? Satu hari kita kehilangan 100 juta. Nangis, Pak. Kehilangan motor aja hilang, nangis. Ada motor yang paling 20 juta, 100 juta. Atau kita tinggikan lagi 1 miliar. Nangis enggak? Satu hari kita kehilangan 1 miliar. Nangis dalam hati. Nah, ini qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma 1 miliar. Dunia dan seluruh isi. Dunia dan seluruh isinya. Bukan 1 miliar. 1 miliar kecil sekali. Dunia dan seluruh isinya itu ngitungnya gimana coba? Jalan di Jakarta Pusat itu, tanah di Jakarta Pusat di Jalan Sudirman, 1 meter berapa? Hitungnya begitu. Ada yang 100 juta per meter. Itu 1 meter. Ini dunia seluruh isinya. Coba kita tinggalin begitu saja karena malas doang. Rugi. Nanti makanya banyak orang ketika meninggal dunia ingin bangun kembali, mau sholat qabliyah. Udah meninggal nggak bisa. Makanya kita tuh rata-rata masjid yang tahu hadis ini, yang ngamalin hadis ini, sholat subuhnya itu antara azan dan iqamahnya itu lama. Ada yang setengah jam, ada yang 45 menit. Dari azan ya. Nah, kalau kita ini termasuk berapa menit itu? 15 ya? Lumayan lah. Kalau dulu tuh 3 menit doang. Udah selesai. Jadi ini kita melaksanakan sunnah hampir. Jadi orang itu masih bisa sholat qabliyah ya, walaupun dia jauh rumahnya. Itu yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali yang saya sampaikan dengan apa namanya batuk-batuk ini, semoga Allah sembuhkan insyaallah. Ada yang ditanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Salat apa dulu yang mendahului? Salat apa saja yang mendahului salat? Nabi SAW menyebutnya raka'ataini khafifataini. Dua rakaat salat yang ringan. Hadis ini umum, tidak dibatasi salat apa. Ya. Bisa salat tahajud itu sendiri, bisa salat wudu. Kalau kita di masjid bisa tahiyatul masjid. Kalau saya salat wudu, biasa saya lakukan salat wudu itu ringan. Adapun salat taubat, salat hajat, itu termasuk bukan khafifatain, bukan sesuatu yang ringan, dua rakaat yang ringan, tetapi dia disunahkan bacaan-bacaan agak panjang. Salat taubat, Bapak Ibu, kalau kita merasa berdosa lalu salat dua rakaat, namanya salat taubat. Assalamualaikum, diampuni dosanya. Salat taubat ini hadisnya sahih. Salat hajat juga begitu. Salat hajat, kita punya hajat, punya kemauan, punya keinginan, lalu salat, hajatnya akan diterima oleh Allah, dikabulkan. Nah, bagusnya salat hajat dan salat taubah itu tidak harus malam hari. Ya, di siang hari boleh. Ketika salat duha pakai salat hajat, salat taubah. Kalau bisa salat malam itu salat tahajud semua. Ya. Karena ayatnya begitu, minal laili fatahajjat. Hajat dan witir, tahajud dan witir. Salat taubat hajat bukan berarti tidak boleh malam, boleh. Maka kalau kita mau fokus tahajud saja, salat taubatnya di siang hari. Ya, siang hari waktu ba'da zuhur ya, atau sebelum asar atau ba'da maghrib. Wallahu a'lam. Saya kira cukup Bapak sekalian. Ada lagi Bapak-bapak ada yang tanya? Sambil menunggu syuruknya 3 menit. Ya, kita berdoa ya. Ada yang tanya? Silakan. Assalamualaikum. Dia bilang saya sudah melakukan sholat, tapi saya tetap miskin. Diperbaikilah sholatnya. Hanya itu. Saya sholat juga sholat, doa, tapi saya hidup tetap miskin. Nah inilah yang saya katakan bahwa sholatnya nggak benar. Sholatnya ingin kaya. Tidak sholat sebetulnya, karena niatnya sudah salah. Nah, ini bagaimana? Betul sekali Bapak. Sholat itu bukan untuk kaya. Sholat itu untuk mendekati Allah SWT. Sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimus sholata li dzikri. Walaupun sholat, kalau kita sudah dekat sama Allah, sudah bagus sholatnya, kaya rizki maksudnya ya, rizki itu akan dimudahkan oleh Allah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat wahai Muhammad, dan dia sabar. Jadi enggak langsung kaya, makanya wastabir 'alaiha, berusaha untuk sabar. Sholat. Enggak langsung sholat tahun 2 tahun langsung jadi konglomerat, enggak.
Stabir alaihi, sabar. Ya. Karena tujuan sholat itu bukan untuk kaya. Tetapi rizki itu Allah akan mudahkan kalau dia sudah terus ingat Allah, dekat sama Allah. Itu intinya. Karena sholat itu fungsinya mendekatkan diri pada Allah, mengakrabkan diri dengan Allah. Kalau udah akrab, minta apa aja bisa. Kan gitu. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dulu baru minta nasta'in. Tapi kalau dari awal sudah tujuannya untuk kaya sholatnya, enggak. Allah justru uji. Ini yang kedua yang terjadi itu Allah uji. Ini orang sholatnya benar-benar apa untuk kaya. Jangan dikasih kaya dan putus gak sholatnya. Justru Allah uji dengan kemiskinan dia. Makanya hati-hati. Baik. Nah, yang ketiga itu begini. Kaya itu relatif. Kadang ukuran kaya kita itu kayak orang Cina itu. Punya perusahaan 10, punya mobil 12, punya rumah 5. Enggak begitu, Pak. Kaya itu bisa kesehatan anak-anaknya sehat. Sekolah semua. Ya. Keluarganya bahagia, itu kaya, Pak. Ngapain kaya triliunan berantem terus di rumah setiap hari? Neraka itu rumah. Itu kaya, Bapak Ibu. Kadang kita menilai kaya itu dia lihat asetnya doang, Pak. Finance-nya yang dilihat, padahal bukan itu. Nah, bahkan ada hadis laisal ghina kasratil aradi. Kaya itu bukan banyaknya harta, banyaknya materi. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan sesungguhnya itu jiwanya yang kaya. Jiwanya tenang, karakternya stabil. Enggak emosional, begitu-begitu berantem. Emosional stabil. Integritasnya bagus. Keluarganya aman, itu kaya. Nah, juga gitu ini. Konsep kaya itu perlu diperbaiki. Orang sholat, Allah perbaiki keluarganya. Apalagi semua sholat, Allah perbaiki kondisi hidupnya. Nah, justru itu Pak yang insyaallah yang kita inginkan. Itu barangkali Bapak. Jadi kalau belum kaya biasanya Allah uji dia. Karena tujuannya jadi kaya tadi. Jadi Allah kasih miskin terus sampai dia sadar itu dari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.